Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik, sehat walafiat. La'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun wa la'allakum tashkurun. Saya doakan mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberuntungan dalam hidup, dan yang tidak kalah pentingnya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian sebagai anak bersyukur pada kedua orang tua, sebagai murid bersyukur pada guru karyawan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kita masuk pada pertemuan yang kedua ini akan membahas topik mengenai latar belakang gerakan pembaharuan di dunia Islam. Ini masih lanjutan dari pertemuan yang pertama kemarin. Kemarin baru dilihat dari sudut atau dari bidang sosial politik. Nah, kali ini kita akan memasuki pada bagian yang kedua. Yang tujuan dari pembelajarannya adalah agar kalian bisa nantinya menerangkan tentang faktor penyebab keruntuhan kemunduran dunia Islam di bidang keagamaan. Yang kedua. Kemudian yang kedua, ya, diharapkan nanti kalian bisa menerangkan faktor yang ketiga, penyebab kemunduran dunia Islam di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mari kita masuki materi pokoknya, materi utamanya. Dan jangan lupa kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di bidang keagamaan, kemunduran dunia Islam di bidang keagamaan bisa kita lacak, yaitu munculnya fenomena pemikiran dan sikap keagamaan di kalangan umat Islam sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam telah menganggap bahwa pintu ijtihad mereka anggap telah tertutup. Akibatnya apa? Akal pikiran mereka tidak digunakan secara dinamis. Sayang sekali, Allah telah memberikan akal pikiran kepada kita umat manusia. Allah sering menyatakan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tangdurun. Semuanya menjadi sia-sia. Mengapa kalian tidak berpikir? Mengapa kalian tidak melakukan penalaran? Mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Jadi sia-sia. Ya, jadi kondisinya menjadi statis, jumut, beku. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, ulama-ulama konservatif yang kolot berpendapat. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi pikiran para umat sekalian itu. Yang pertama, akal pikiran dianggap oleh ulama konservatif ini tidak memadai untuk memahami kebenaran moral. Kemudian yang kedua, akal juga dianggap tidak berguna, tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, akal dianggap berbahaya jika digunakan untuk merumuskan hukum-hukum, terutama hukum-hukum agama. Kemudian yang kedua, munculnya pendirian yang memutlakkan semua pendapat imam-imam mujtahid. Pada waktu itu seperti itu. Jadi pendapat imam mujtahid itu dianggap mutlak, itu diikuti dari A sampai Z. Ya, padahal pendapat mereka dibatasi oleh ruang dan waktu. Maksudnya apa? Pendapat mereka itu dahulu pada zaman itu memang bisa benar dan relevan. Tetapi bisa sebaliknya untuk kondisi sekarang. Belum tentu kondisi sekarang itu bisa benar dan relevan. Nah, perlu kita ketahui bahwa imam-imam mujtahid ini banyak, tergantung bidang apa yang digeluti itu. Nah, di bidang fikih hukum, fikih ahkam, itu kita kenal namanya Imam Malik, lalu Imam Abu Hanifah atau dikenal dengan namanya Imam Hanafi, lalu Imam Syafi'i mendirikan mazhab sendiri. Dulunya dia adalah muridnya Imam Malik, dan yang terakhir adalah Imam Ahmad.
Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sebagai catatan, para siswa sekalian, pengakuan semua, ya, pengakuan semua imam mujtahid bahwa pendapat mereka berkemungkinan salah dan agar tidak mengikutinya secara mutlak, itu ternyata dilontarkan oleh semua imam-imam mujtahid itu. Jadi sesungguhnya ulama-ulama konservatif tadi tidak memperhatikan ulama pokoknya, para imam mazhab yang mereka ikuti, bahwa sesungguhnya mereka bebas mengikuti siapa saja. Karena para imam-imam mujtahid ini ya berpendapat bahwa sesungguhnya kebenaran mutlak itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah yang direkam di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagai contoh misalnya, Imam Abu Hanifah pernah ditanya, apabila engkau, wahai Imam Abu Hanifah, menyatakan suatu pernyataan, ya, padahal kitab Allah, Al-Quran menyalahkannya, bagaimana sikap Anda? Apa jawab dari Imam Hanafi ini? Tinggalkan fatwaku dan ikutilah Al-Quran. Lalu ditanyakan lagi, bagaimana kalau hadis Rasulullah menyalahkan juga? Beliau menjawab, tinggalkan pendapatku dan ikutilah Rasulullah SAW. Nah, itulah kenyataan perbedaan antara apa yang dilakukan oleh atau pikiran-pikiran dari para imam mujtahid dengan ulama-ulama di bawahnya itu, yang menjadi pengikut-pengikutnya itu. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh secara prinsip. Kemudian yang kedua, kemunduran di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ketiga ini muncul akibat krisis pertama dan kedua di atas. Tandanya apa? Yang pertama, sepinya kegiatan ilmiah di kalangan ilmuwan, sehingga kegiatan penelitian dan percobaan pun berkurang atau malah berhenti. Kemudian yang kedua, para pengajar tidak lagi memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat, kritik, ulasan, dan komentar terhadap pendapat ulama terdahulu. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan Islam tidak lagi berfungsi sebagai pusat pendidikan kader ulama dan pendidikan muslim yang kritis, yang siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Yang keempat, lembaga pendidikan hanya mengajarkan statement-statement, pendapat-pendapat, dan rumusan yang baku dari ulama-ulama sebelumnya, yang itu semuanya dihafalkan secara persis, tanpa ada proses berpikirnya. Seperti apa sebenarnya proses istinbat hukumnya itu seperti apa, itu tidak diperhatikan. Pokoknya mereka menerima apa kata ulama, qaul ulama, itu diterima apa adanya. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan dibuat bergantung kepada kata-kata. Jumlah orang yang otoritasnya, kewenangannya tidak boleh dipersoalkan atau diganggu-gugat. Pokoknya menerima apa dari kata para pemimpin itu, para ulama itu, tidak perlu dikritisi. Ini kondisi real yang terjadi pada waktu itu yang menyebabkan umat Islam mundur di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Saya kira demikian para siswa sekalian. Untuk materi selengkapnya nanti dilihat di materi di portal ya, belajarsiswa.mualimin.sthid. Jangan lupa dibaca materi selengkapnya dan dikerjakan tugas-tugas yang ada di situ ya. Terima kasih. Syukron, jazilan, jazakumullah khairul jaza. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.